dan pengelola pariwisata yang berjalan bersama-sama mulai dari tanggal 24 dengan tempat yang berbeda. Pengelolaan destinasi pariwisata di Kampung Sidei, sedangkan tentang bisnis pariwisata berlangsung di SP11 Kampung Kasbederi. Sehingga pada sore hari ini untuk menyambut kedatangan Bapak di tempat ini, semua warga masyarakat yang ikut dalam pelatihan ini telah hadir bersama-sama dengan kita semua. Dan beberapa dari hari kemarin dan pada hari ini, sejak pagi sampai siang, dari kami panitia telah memberikan ada narasumber yang telah memberikan materi tentang pemasaran dan tata kelola destinasi pariwisata. Dan mungkin di jadwal yang ada pada kami, Bapak Jarangga mungkin akan memberikan materi atau pengarahan. Yang saya hormati Bapak Rudi Yarangga dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan di Jakarta, dan juga Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang diwakili oleh Sekretaris Dinas. Yang saya hormati panitia dan narasumber, moderator dan peserta, terutama yang saya hormati ketua panitia. Di sini ada dua kegiatan, yaitu Dusun Kasbederi, destinasi Kasbederi, dan juga destinasi Dusun Varian, dan juga Kampung Kaironi. Yang saya sampaikan untuk bapak-bapak dengan masyarakat bahwa kami jemput orang yang bisa memperhatikan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah Rudi Yarangga. Saya mau ceritakan sedikit bahwa beliau itu jalan Tuhan, sehingga dia ketemu saya waktu itu saya masih jadi kepala distrik Sidai, dengan sekretaris Kementerian Pariwisata datang makan di rumah saya yang jelek di SP10 itu. Dan mereka tanya, di sini tempat destinasinya ada? Saya bilang nanti saya antar. Jadi saya antar ke Sidai, saya antar ke Pantai Kaironi. Beliau bilang saya tidak janji, saya kembali. Ada program nanti saya programkan. Ternyata betul. Jadi saya mau sampaikan ke masyarakat bahwa memang dia kerja wilayah Ambon Maluku. Tapi untuk membela Papua dan Papua Barat adalah orangnya ini sudah. Waktu saya beliau masih Kabit Ekonomi Kreatif, kami dah ikut rapat di Fakfak. Beliau kipas saya itu habis-habisan, karena Manokwari sudah punya nama. Tapi puji Tuhan, mari kita berikan aplaus untuk dia dan Tuhan. Sehingga terakhir mau penutupan beliau bilang sudah Manokwari. Tadi Manokwari hutan jauh, tapi begitu untuk Manokwari hutan ketiga. Mari kita berikan aplaus. Dan hari itu juga saya cantumkan nama tempat destinasi langsung. Kaironi. Langsung di Fakfak. Saya tetapkan nama Kaironi di Fakfak. Saya dengan beliau ada saksi. Dan beliau pindah dari sana Pak sebagai Kabit Olahraga. Jadi nanti bola voli pantai beliau nanti kita minta bantu. Dia kembangkan voli pantai. Jadi masalah adik-adik, ini beliau ini sudah. Kamu pikir dia juga, dia tadi sudah pikir bagaimana Kaironi dan Kasbederi ke depan. Ya pangkatnya ipar saya, jadi tetap saya beliau terus. Puji Tuhan, saya ketemu dan waktu saya masih kepala distrik, tapi mungkin jalan Tuhan. Sehingga dia pergi kasih taruh saya di bidang destinasi promosi dan pemasaran di Kabupaten Manokwari. Dan begitu saya sudah pindah di sana, saya bicara dengan kepala dinas, kami ini yang pergi lobby di Jakarta, sehingga dulu di pariwisata itu tidak dapat dana DAK.
Tapi perjuangan kita sehingga dan ada kada kita bangun pertama di undi dengan Sidai. Sekarang Kaironi dengan Mukwam. Mari kita berikan aplaus. Dan nanti beliau yang jelaskan dan Bapak Sekretaris Dinas bahwa ini mama punya tempat. Susu yang Pak Sekretaris saya makan kata Tuhan. Ini sekretaris mamanya orang dari sini. Bukan dari mana orang ya. Bapaknya Natal. Itu fam saja, tapi hatinya semua orang yang harus dorong. Fam yang Indo. Tapi hatinya, mungkin saya cukup bicara banyak. Dan Pak Rudi, masyarakat besar dan kepala suku mengharapkan Kaironi tahun depan ada dan juga beberapa destinasi yang ada di wilayah ini, yaitu mulai dari Mansinam. Kita bicara di Mansinam dulu, tanah ini dulu. Mansinam sampai di Kaironi baru dia naik langsung Mukwam. Itu berbatasan. Mukwam itu bangun karena itu batas Pegaf dan Manokwari. Kalau itu tidak bangun, kita Pegaf ambil barang itu punya PHD besar ada di Mukwam itu, burung pintar. Nah, jadi baru orangnya bangun sendiri, bukan mengharapkan pemerintah dan HPI yang kerjasama dengan HPI provinsi dan provinsi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Rudi sebagai rekanan kita dari Dinas Pariwisata Kabupaten maupun Provinsi. Apabila kata-kata saya kurang berkenan dalam Bapak dan hati adik-adik dan saya punya teman-teman senior di pariwisata, sekali lagi saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Shalom. Atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya mewakili Kepala Dinas karena Kepala Dinas ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau perintahkan saya untuk datang ke tempat ini. Jadi beliau tidak hadir, tidak mengurangi sukacita untuk kita di saat sore hari ini. Baik, terima kasih yang terhormat Kementerian dari Pusat Bapak Erlangga, yang terhormat Kepala Kampung Kasbederi dan juga Kepala Kampung dari Sidai Kaironi, dan juga yang terhormat Bapak Kepala Bidang Destinasi Bapak Wanim, dan juga para panitia dari bidang destinasi yang bisa melakukan kegiatan ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena di saat sore hari ini kita boleh didatangi oleh para kementerian dari pusat. Walaupun kita sudah tunggu dari sejak siang tadi, tapi bagaimana antusias kita masyarakat, karena kita perlu untuk mendapat ilmu yang beliau bawa kepada kita. Akhirnya walaupun sampai sore juga kita masih tetap menunggu sampai beliau tiba di tempat ini dengan keadaan yang selamat. Walaupun begitu perjalanan dari Manokwari, dari Jakarta sampai di Manokwari, dan Manokwari sampai di Sidai sini perjalanan cukup panjang, tetapi semua karena kemurahan dari Tuhan sehingga kita boleh bertemu sama-sama di tempat ini. Kemudian kami dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan mengharapkan kepada Bapak dari Kementerian untuk materi yang Bapak sudah siapkan boleh sampaikan kepada kita di Manokwari, khususnya di Kampung Kaironi ini dengan baik. Dan saya berharap kita yang sudah ada di tempat ini yang siap untuk mengikuti materi di saat ini, kita boleh ambil bagian bersama-sama supaya materi yang kita terima di satu hari ini kita boleh melakukan itu dalam di mana saja kita berada, apalagi
khususnya di bidang pariwisata. Karena kita di daerah ini banyak wisata yang perlu kita kelola, maka dengan materi-materi yang akan disampaikan dari setiap narasumber yang dari kemarin sampai dengan hari ini, kita menimba itu sebagai ilmu dan kita boleh melakukan itu dalam kehidupan kita di masyarakat dan lebih khusus untuk pariwisata. Jadi saya berharap untuk kita semua supaya kita tetap ada di tempat ini dan kita siap untuk mengikuti materi yang akan disampaikan untuk kita semua. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sudah jelas tadi Pak Manim sudah sampaikan bahwa saya ini memang marga itu orang Hatam, tapi saya orang Salabai. Saya punya mama itu Salabai. Jadi seperti itu. Marga itu Indo, tapi itu bapak. Kalau mama itu Salabai. Jadi saya juga Romea. Iya. Iya, baik, terima kasih. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan. Salam. Kita memulai, kita jalan dari sana kemari. Ada yang mengganggu mata saya. Ya. Jadi saya hanya 1 menit. Kita bergerak semua, lalu balik lagi ke ruangan sini. Oke? Sepakat? Sepakat. Ya, Bapak Ibu berdiri dulu. Guru saya kan, kalau guru itu mengajar kan mesti berdiri ya. Ya, mungkin duduk kadang-kadang tulis absen saja. Oke, pertama shalom semuanya. Ya. Kedua, terpujilah Tuhan Yesus. Ya. Karena saya itu menangani program yang tadi saya panggil kakak ya, akan Niko sampaikan itu sejak 2016 sampai sekarang. Sekarang terakhir 2024, nanti berikut lagi mungkin namanya saja yang berubah, tapi uangnya sama saja, 100-250 ribu sama. Dari Sabang sampai Merauke, baru di sini tuh yang tadi buat saya seperti itu. Saya itu mau menangis karena saya shock sekali tadi. Ya, saya maksudnya kaget gitu. Ternyata siapa aktornya di sini? Iya, betul. Saya sama sekali tidak menyangka tadi. Makanya tadi saya tanya kakak yang supir tadi, kenapa ada demo? Ternyata beliau bilang itu mereka mau sambut. Nah, jadi jujur saya baru sekali mengalami seperti itu. Jadi saya sama sekali tidak pernah mengalami sebelumnya. Jadi terima kasih banyak. Semua hormat, kemuliaan, pujian kita kembalikan kepada Tuhan Yesus ya. Kita biar Tuhan Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Itu kan firman-Nya begitu. Oke, yang kedua, nama saya itu Rudi Yarangga. Kata bapak itu Yarangga dari Supiori. Terus saya punya mama dari Sorong Selatan. Kami di Nawatan ya. Kami tinggalnya di Sorong. Saya dari usia sekitar kelas 6 SD atau SMP kelas 1, saya punya bapak sudah meninggal. Nah, dari situlah saya berjuang sendiri, bekerja sebagai seorang kondektur di Sorong. Ya, di Sorong itu. Kalau ada yang pernah pergi di Sorong dari Pasar Remu terus arah ke Kilo sana, ini seperti sini ke SPSP ya. Nah, jadi saya kondektur, lalu saya sekolah itu terus ya. Jadi tukang angkat-angkat barang di pasar ya. Sampai saya tamat SMA. Terus saya pergi kuliah pariwisata di Bali. Saya kerja di bangunan juga jadi buruh. Untuk bisa bayar biaya kuliah. Dan saya selesai. Kemudian pertama sekali saya kerja di penerbangan internasional Singapore Airlines di bandara besar di Bali itu. Ada anak Papua satu sih, saya sendiri waktu itu. Nah, jadi itulah perjalanan sampai saya kembali jadi pegawai di Kabupaten Sorong, kemudian ditarik ke Kementerian Pariwisata. Saya punya istri itu orang Batak,
anak saya 4. Yang nomor 1 lagi ikut seleksi PDN di Sorong. Besok tanggal 10 dia akan datang lanjut di sini tes kesehatan, psikotes, terus yang samapta itu di Polda sini, Polda Papua Barat. Kayak tadi saya tanya-tanya ada cari-cari kos-kosan buat dia. Mungkin nanti pulang ini mungkin kemalaman tidak bisa cari, mungkin besok pagi. Ya, anak saya perempuan yang pertama gitu. Oke, yang 3-nya semua ada di Jakarta, yang 3 di Jakarta sana. Nah, jadi saya sudah 7 tahun di Kementerian Pariwisata. Kebetulan datang dari daerah ke Kementerian Pariwisata, ditugaskan untuk salah satunya itu menangani program dana alokasi khusus. Itu. Ya, kalau tadi Kakak Niko menyampaikan ketemu saya atau di mana itu saya juga lupa, tapi itulah cara Tuhan toh untuk menghadirkan perubahan di Side di mana Kakak? Side yang waktu itu pantai ya. Oh di sana ya, ada pantai ya. Oh iya. Nah, terus sekarang Kaironi. Oke. Kenapa saya bilang angkat sampah tadi? Kakak Niko saya pernah marahin suruh angkat sampah di Pasir Putih ya. Benar ya? Ya itu. Karena saya dan pimpinan kita turun di pantai, didampingi sama beliau, sampahnya banyak. Saya bilang kakak, saya balik di Jakarta, tapi ya besok ini bersih pantainya. Ternyata beliau pimpin pasukan dari dinas dan bersih, tapi tidak tahu sekarang. Oke, jadi maksud saya begini. Nah, jadi itu ya perkenalan singkat. Jadi saya ada di Kementerian Pariwisata. Tidak lama lagi saya kembali ke Sorong karena tidak ada yang partai politik sini ya. Tidak ada. Karena saya juga mau bertarung di Kota Sorong. Gitu. Mau didoakan ya. Ya, itu. Bukan berarti lupa ini, tidak, kita tetap komunikasi untuk Kementerian Pariwisata toh. Oke. Nah, jadi saya kaget tadi itu. Karena saya tidak menyangka kenapa ya masyarakat sini kok melakukan seperti itu ke saya. Padahal saya itu bekerja ikhlas, ya namanya juga tugas tanggung jawab. Ya, ini Kakak Niko tahu persis saya itu seperti apa. Biarpun beliau pangkatnya lebih dari saya, senior, tapi kalau mau saya marahin, betul. Kenapa? Karena saya juga mau dorang di sini juga ada perubahan. Gitu. Nah itu. Memang di seluruh tanah Papua nih dinas-dinas itu mereka kenal katanya saya orang yang terlalu tegas. Ya itu. Karena tadi beliau cerita di Fafak dimarahin. Ya begitulah. Tapi itu maksudnya untuk baik ya. Oke. Berikut nih saya berbagi ilmu pengalaman. Ini berapa dari kemarin ya sudah dengar ini siapa yang ngomong ini? Pengelolaan desa wisata siapa? Pak Yansen ya? Oke ya. Nah, saya buka wawasan Bapak Ibu sedikit ya, kakak dorang semua. Ini sudah jadi Pokdarwis? Sudah. Yang baju biru ini Pokdarwis mana? Oh, itu jauh dari sini. Oke. Jadi kawasan ini sebenarnya pantai. Oke. Terus kalau ke sana ya ke gunung. Oke. Ya. Nah, terus yang baju hijau? Oh iya. Tapi semua ada di sini maksudnya. Oh iya iya. Terus Kaironinya tidak ada. Tidak ada yang dari Kaironi. Oh ini juga kampung Kaironi juga. Dusun varian tapi kampungnya ini Kaironi. Oke ya. Jadi puji Tuhan tahun sekarang Kakak Niko dorang bangun di Kaironi ya. Ya, jadi nanti dibangun fasilitasnya. Bapak Ibu yang ada di Kaironi atau yang ada di sini tolong dijaga dengan baik fasilitasnya supaya bisa manfaat untuk wisatawan yang datang. Gitu. Nah, sekarang saya bicara tentang 3A, ya. Aksesibilitas, atraksi, aksesibilitas, amenitas. Kalau di Papua bilang A3, Ayamaru,
Naitinho, Aifa. Nah, jadi 3A itu, ya, 3 atraksi, aksesibilitas, amenitas. Pertama, atraksi wisata alam, atraksi wisata budaya, atraksi wisata buatan. Di kampung sini ada semua itu 3. Buatan ada. Terus kalau yang budaya ada. Nah, yang tadi angkat-angkat saya pakai itu masuk apa? Ya, betul, itu budaya. Ya. Terus atraksi wisata alam, misalnya pantai. Jadi mulai dari bawah laut itu sampai ke pantai, terus sampai ke daratan, sampai gunung dan lembah di sana itu wisata alam. Nah, terus ada yang kita sebut bilang begini, daya tarik dan potensi, ya. Potensi wisata, kemudian ada daya tarik wisata. Potensi wisata itu potensi, ya. Itu belum ada pengunjung, belum fasilitasnya belum dibangun, itu namanya potensi, ya. Waktu anak perempuan baru lahir, ini contoh ya, terus dia kan masih polos tuh, itu kan potensi namanya, ya, polos. Terus sudah mulai tahu pakai lipstik, pakai bedak, memberikan daya tarik. Nah, itu berarti daya tarik, gitu ya. Jadi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan, daya tarik wisata budaya. Jadi mungkin di kampung sini, sekitar wilayah sini, ini distrik ya, distriknya distrik Sideh ya. Di distrik Sideh ini, apakah 3 tadi itu ada atau tidak? Atraksi atau potensi wisata alam, budaya, buatan. Ada. Nah, tugas dari Pok Darwis ya, atau yang bumkam, atau di distrik, atau kepala kampung, atau RT RW, atau mau di masing-masing di rumah adalah mendata itu. Didata ya, data wisata alam. Oh, dari pantai sana ada pantai berarti dia masuk wisata alam. Terus kayak yang tadi tuh prosesi angkat itu tamu seperti itu, budaya ya, itu perkawinan tradisional, bayar mas kawin itu, ya, kuliner, ini anyam-anyaman ini, itu yang anyam-anyam rambut ini, atraksi anyam rambut, itu kan budaya itu, ya toh, yang orang Papua ini suka anyam-anyam. Nah, yang namanya alam, ketika kita lahir, Tuhan sudah ciptakan. Itu ya. Jadi ini tolong bisa dibedakan ya. Jadi ketika kita lahir, ayo mohon maaf kalau saya lagi ngomong, saya minta tolong yang di belakang diam. Ya, sorry ya. Saya baru kenal orang apa tidak? Kalau saya ngomong depan, saya mohon tenang. Kenapa? Karena saya datang berapa mil ini? Ya, minta maaf ya. Ada 2000-an mil terbang dari sana kemari. Jadi saya mohon maaf agak teler sedikit karena memang kemarin dari pagi sampai dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam itu saya pimpin rapat. Jadi habis itu satu sampai dari situ langsung saya ke bandara. Terus terbang ke sini. Ya, jadi saya minta maaf tadi sampai di Sorong, bukan saya sengaja untuk datang terlambat. Sampai di Sorong, pilot itu kita transit dulu, kita turun terus naik, taruh di saku kalau tidak ada tempat sampah. Betul, taruh saku celana kan, nanti pulang di rumah kan baru buang di tempat sampah. Ya toh, tadi kan ibu bilang kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, jadi nanti saya akan masuk situ sedikit materi. Nah, jadi tadi ya kita kembali lagi. Daya tarik wisata alam, budaya, buatan. Didata nih di distrik ini, ya, didata. Kemudian dari situ pilih dari sekian banyak itu mungkin 1 kan, atau 2 kan, atau 3 kan. Pergi sampaikan ke dinas, ke Paniko mereka, ke Pak Sekretaris. Paniko, kami punya potensi atau daya tarik wisata alam, budaya dan buatan tuh ada di
si sini. Apakah Kakak Niko ini menguasai semua? Ada potensi atau daya tarik wisata itu? Mungkin saja tidak, karena lama di luar juga ya. Main di biak terlalu lama jadi ya. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, yang kedua itu aksesibilitas. Ya, aksesibilitas. Misalnya wisatawan datang dari Jakarta, sampai dari Jakarta dia mau ke sini, ya. Aksesnya bagaimana itu? Oh, pertama dia harus naik pesawat sampai di Bandara Rendani. Dari Bandara Rendani terus akses ke sini, ke sini. Itu ke tempat wisata. Aksesnya lewat darat, laut atau udara itu. Nah, itu harus punya. Terus akses jalannya bagaimana? Transportasinya transportasi mobil atau kapal atau speedboat, Johnson. Nah, itu harus didata. Nah, kemudian yang berikut adalah amenitas. Amenitas itu kita bicara tentang fasilitas pariwisata. Jadi wisatawan datang ke Distrik Sidei, dia bisa tinggal di mana? Ada penginapan atau tidak? Ada homestay kah? Atau ada hotel kah? Ada lodgement kah? Itu amenitas namanya. Ya, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, kemudian fasilitas umum. Nah, kemudian fasilitas umum. Wisatawan datang tinggal di sini, ada air bersih kah tidak? Ada internet kah tidak? Ada listrik kah tidak? Ada bank di sini kah tidak? Atau ATM? Terus ada rumah sakit atau puskesmas? Ada keamanan? Namanya fasilitas umum. Itu. Apakah di sini itu ada atau tidak? Itu. Nah, Bapak Ibu harus punya data ini. Bantu dinas. Baru nanti kasih tahu ke Pak Niko, Pak Sekretaris Dinas. Ini di sini itu kita punya data 3A ini. Karena kami itu ketika ada program biasanya kami tanya itu. Ya. Salah satu itu. Jadi nanti Kakak Niko saya kejar itu. Mana data 3A-nya? Jadi tidak usah satu Kabupaten Manokwari. Sidei saja. Sidei kan ada beberapa kampung atau dusun ya. Nah, itu harus Dinas Pariwisata pegang. Nah, jadi Bapak Ibu harus punya data juga. Ketika dinas tanya, ini ada wisatawan mau datang ke Sidei untuk lihat apa itu burung, pengamatan burung. Dorang sudah punya data itu ada. Oke, jam sekian bisa lihat, terus aksesnya ke sana seperti ini, terus pergi ke sana bisa nginap di sini, makan dan minum apa yang akan dibawa ke situ. Itu pentingnya data. Jadi Kakak Niko dulu datang ke Jakarta, bicara bilang di Manokwari itu di Sidei ada Kaironi, ada lagi Gunung Meja ya. Hah? Iya. Terus Mansinam, Pasir Putih apa tuh? Kita tanya mana datanya? Gitu. Mana datanya? Karena apa? Kita di pusat itu kalau dicerita Alkitab itu Thomas lihat baru. Nah, itu. Ya, jadi data itu sangat penting. Data itu sangat penting. Tidak mungkin kita bicara kita punya air terjun ada di sini segala macam baru kita berharap oh pemerintah tolong saya punya ini nanti pemerintah tanya mana datamu. Nah, itu bingung. Bisa toh? Nah, ini sudah ada pelatihan guide ya? Oh belum ya? Oh nanti baru ada pelatihan guide ya? Nah, jadi nanti kalau pelatihan guide itu maksudnya orang yang memandu wisatawan tuh, ya? Dia antar wisatawan jalan, baru antar wisatawan pergi lihat air terjun, terus dia harus menjelaskan sejarah tentang air terjun itu, kenapa lokasi itu, latar belakang lokasi itu, air terjun itu, terus marga-marga siapa di situ dan segala macam. Itu seorang guide harus menguasai itu. Nah, jadi kalau semua kita kuasai, maka uang akan datang dengan sendirinya. Di sini penghasilan apa sih kakak? Yang masyarakat ini, saya ambil contoh. Dulu kami bawa Pak Niko ke Banyuwangi, kakak ikut ya, sama Jogja. Nah, ini contoh kecil. Di Banyuwangi itu ada perkebunan kopi. Ya, itu sebelum pariwisata masuk di situ,
pemilik perkebunan tuh ketika dia mau panen, dia pergi cari pembeli dulu, cari pembeli, baru itu dipanen untuk jual. Nah, pariwisata masuk. Nah, ini bedanya ya. Pariwisata masuk, pariwisata bilang sama beliau begini, sudah Bapak tinggal di kebun sih sudah, nanti saya yang datang, saya yang datang ke situ. Nah, contoh, kami Kementerian Pariwisata bawa wisatawan Kakak Niko, mereka pergi di kebun kopi itu kan, terus petik kopi sendiri, terus diolah, terus pakai itu apa, kuali kan, wajan itu, ya masak sendiri, terus selesai bikin jadi pakai air, terus susu itu pakai ini, ada kambing di situ, langsung diperas sendiri tuh, terus campur dengan itu di kopi, minum. Gratis? Tidak. Tidak ada yang gratis di dunia pariwisata. Ingat baik-baik. Tidak ada yang gratis di dunia pariwisata. Tadi saya lagi pikirin noken saya bayar berapa nih? Ini bayar berapa noken ini? Ada kalung, apalagi tadi angkat saya itu, aduh. Nah, jadi di pariwisata tidak ada yang gratis. Emang kamu, memang Bapak Ibu pergi di Bali itu nonton budaya tuh, mereka pikul buah sekian, itu gratis kan? Bayar, karena itu daya tarik. Nah, jadi satu lagi, seorang wisatawan dia mau datang ke destinasi itu untuk melakukan apa? Satu, melihat, merasakan, dan menikmati. Cuma tiga saja. Jadi datang untuk melihat, merasakan, menikmati. Dia pulang bawa apa? Apa dia angkat pantai sini bawa pulang? Tidak. Yang dia bawa apa? Kenangan. Itu. Jadi kenangan itu dalam bentuk apa? Video, foto, dan cerita yang dia dapat di situ, suasana yang dia dialami di situ. Waktu dia masuk dari sana kemari, yang sambut itu senyum, iya kan? Terima dengan baik. Orang Papua itu kan dikenal dengan kasih, ya toh? Ya. Jadi kalau ada yang membutuhkan baju, saya bisa lepas baju saya kasih dia, biar saya apa adanya. Nah, itulah orang Papua. Nah, tapi di pariwisata tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis, ya, mesti ditanamkan. Pergi di toilet di tempat wisata tuh gratis ke tidak? Bayar, ya, Kak Niko ya. Nah, waktu saya sama Pak Deputi saya ke Biak, terus kita disambut itu. Sambut pergi terus makan apa? Buka barapen. Nah, buka barapen, selesai kita makan terus kita pulang. Di dalam mobil saya punya deputi tanya begini, tadi kamu bayar makanan tuh nggak? Tidak Pak. Kenapa tidak bayar? Ya tidak Pak. Ya tidak maksudnya apa? Ya memang tidak Pak. Itu tradisi, kita sambut tamu begitu kalau di Papua. Nah, yang jawaban beliau ke saya begini, kalau kamu gratis, kasih orang gratis terus, nanti kamu tinggal begitu-begitu juga. Ya toh? Jadi kalau kamu kasih gratis terus, nanti hidupmu begitu terus. Sudah masuk ke pariwisata, itu harus dirubah mindset itu. Pola pikir itu dirubah. Jadi beliau bilang begini, bukan ketika sudah jadi makanan itu yang kau bayar, kau hargai. Tapi kau mesti menghargai ketika dia bersih-bersih kebun, ya toh? Terus tanam, dipelihara, terus cabut lagi, terus pikul lagi ke rumah. Apa itu, kupas lagi, cuci lagi, dan lain-lain sampai bikin dia jadi makanan yang masak. Itu yang harus dihargai. Itu harus dihargai. Jadi tidak boleh ada yang gratis di dunia pariwisata. Ya. Harus bayar. Nah, jadi beliau terus bilang begini, coba bayangkan prosesnya itu. Jadi kalau keladi ada berapa banyak gitu, ayam berapa ekor itu, ada sayur itu, taruhlah satu-satu di piring. Keladi satu, sayur, uang kan? Nah itu. Nah terus, misalnya ada tamu datang kemari, Bapak Ibu saya yakin ini suka makan pinang. Jangan makan untuk diri sendiri, tapi tamu itu ditawarkan.
pasti ini apa ya? Kok makan biasa kemudian keluar merah, ya kan? Harus diajari cara makannya seperti apa, tapi antisipasi juga jangan sampai pusing. Iya toh? Nah, jadi harus diajarkan, ya. Jadi tidak ada yang gratis. Itu saya di Bali waktu saya kuliah di sana, saya juga lihat di sini kalau mau mama misalnya, kalau pohon pisang itu ambil apa saja? Jantung, terus daun, terus buah, terus sisanya ngapain? Diapain? Sisanya diapain? Buang. Nah, di Bali itu semua di Bali itu semua diambil. Semua itu diambil. Itu semua tuh uang. Ya. Ya, itu. Ya kan itu bungkus pinang, tapi yang saya ajarkan adalah dia punya pelepah itu dikupas, kemudian jemur, ya kan? Kering, terus bikin dia jadi album foto. Ya toh? Terus dia kayak buku begitu, jadi album foto, nanti kasih tali siksak begini untuk taruh foto. Itu. Hatinya di dalam untuk apa? Iya betul. Jadi sayur. Coba bayangkan campur B2, campur kelapa. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi kalau kita di sini wah, kita tebang saja, ambil yang kita buang sisanya. Di Bali tidak. Di Bali malah sampai yang akar-akar itu dia punya, kalau kita tebang kayu kita kan ambil itu, tapi yang dia punya masih sisa di sini ditinggal. Di Bali itu dicabut semua. Ya. Dicabut, bersihkan, terus dipernis, jual. Di sini kita besi atau kawat itu ya, kita ambil bikin babat yang sisa-sisa apa itu buang. Sana mereka kumpul di dibentuk dia bagus untuk jadi tempat taruh lilin kah, bunga kah, itu. Terus mama pintar menganyam rambut, itu warna-warna kuku, ya. Itu semua uang. Itu hal-hal kecil yang mungkin harus diidentifikasi di dalam ini ya. Saya buka wawasan. Jadi mungkin nanti siapa yang pemimpin di sini sudah harus mempersiapkan diri. Karena ini aksesnya bagus ya, jalan dari Jakarta sampai ke sini tuh. Jakarta Manokwari ke sini. Sama agak goyang-goyang sedikit. Nah, jadi sekali lagi, terus misalnya ada yang mau bikin kegiatan bayar mas kawin, ya toh? Nah, di kampung sini harus data itu, ya kan budaya itu, wisata budaya, daya tarik wisata budaya harus didata, kasih tahu ke dinas. Nanti hari ini jam sekian kita mau bikin acara bayar mas kawin atau minang itu. Nah, ditawarkanlah ke wisatawan datang kemari. Emang gratis? Dia gratis tidak? Bayar. Dia bayar apa saja? Makan, minum, transportasi dari sana kemari, orang yang menjelaskan. Terus mungkin dia mau nginap di sini. Uang masuk toh? Nah, terus terkait misalnya homestay ya, rumah bapak ibu punya rumah penginapan. Ini kalau saya sudah kepanjangan bicaranya, tolong saya dibatasi ya, kakak kasih tahu. Karena ngomong pariwisata nanti tidak ada titiknya. Misalnya nih, ini ada rumah itu, kamarnya ada 3, keluarga pakai 2, yang satunya dibikin bagus untuk wisatawan. Jadi wisatawan datang kemari, misalnya bikin paket tadi toh, paket wisata alam budaya buatan, kasih masuk di dalam satu brosur, terus dijual, kasih tahu ke dinas bantu jual di lewat media sosial. Apalagi sekarang kan sudah ada media sosial toh, pasti punya Facebook, punya TikTok, punya apa lagi itu, Instagram. Jangan TikToknya pakai curhat-curhat itu, putus cinta lah, baku marah sama mama atau bapak terus curhat di TikTok. Emang ini TikTok mau kasih apa? Tidak ada. Jadi mendingan pakai itu untuk promosi daya tarik wisata yang ada di
distrik Sidey ini. Foto kasih masuk, tapi kasih keterangan Pantai Kaironi, distrik Sidey, Manokwari. Bila perlu taruh nomor telepon di situ, ya kan? Siapa tahu yang datang kemari itu jodoh, kan? Ya. Nah itu. Jadi tadi terkait sampah tadi ya. Saya minta maaf sebelumnya, tadi kita mau mulai tapi saya bilang kita bersih-bersih dulu. Karena apa? Wisatawan dia datang ke satu destinasi, ini datang ke sini, yang dicari adalah aman, nyaman, indah, keramahan, tertib, ya sejuk, bersih, sampai yang terakhir kenangan. Itu. Jadi kalau dia baru masuk dari sana kemari, terus bapak, mama dorang atau kakak dong jemput dengan muka tidak senyum, waduh. Dia bilang apa kesan pertama? Apa itu? Coba yang cewek-cewek biasa tahu tuh. Kesan pertama membuat tidak, ya. Jadi kalau datang disambut dengan baik, dia berwisata sini sampai dia pulang dia bawa apa? Kenangan apa? Baik apa buruk? Baik. Gitu. Nah, tapi sudah sambut di sana senyum bagus, terus dia masuk kemari, wah di kiri kanan ini sampah, ada botol inilah, botol itu, ludah pinang sana lah, kulit pinang sinilah. Ya. Itu. Jadi nyaman, aman. Jadi datang ke sini dia merasa nyaman, terus merasa aman. Ya, mungkin yang kena ini minum-minum itu satu botol begitu terus mulai ribut-ribut di sini, jangan. Ya, harus. Saya pikir Kakak Niko ini harus dibentuk baik di sini. Satu bumkam kah atau bumdes kah, apalah itu pemerintah yang tahu. Nah, terus diberdayakan, maksudnya buat strukturnya itu dengan baik. Kemudian ini masyarakat ini, nah mulailah untuk menjaga. Minta maaf saya tidak minum miras itu, saya tidak merokok. Karena bagi saya kerja 8 jam. Ya kalau di daerah, kalau di pusat sana saya kerja 12 jam, bisa 14 jam lagi. Jadi kalau saya pergi ke kantor itu saya bangun 4:30 subuh pagi itu, ya saya pergi ke kantor 4:30 sudah berangkat. Nanti saya pulang jam 1, jam 2 malam. Begitu. Baru saya buang uang keringat itu dengan hanya bakar rokok sebatang itu hitungan detik menit saja, atau miras. Selain bakar uang tapi bikin apa? Bikin masalah toh? Ya, dia merusak gitu kan. Ada firman bilang begini, bagai racun ular beludak. Jadi dia akan membunuh secara perlahan-lahan. Ya ini sharing firman juga. Kalau keras mohon maaf ya, tapi itulah firman begitu. Nah, bagai racun ular beludak. Jadi kita tarik rokok itu mengepul asapnya, ya kan? Ada yang ditarik masuk gitu kan. Pikir yang masuk itu nikmat saja. Ternyata dia bawa apa? Racun juga. Iya. Ya, ini saya yang menyampaikan ya, Bapak Ibu yang biasa merokok atau apa, silakan nanti siapa tahu mau berhenti ya silakan. Nah, tapi pariwisata ya tolong dijaga dengan baik. Dong tamu masuk sini aman, nyaman, tentram selama ada di sini, sampai di keluar dia bawa kenangan. Itu. Jadi ada yang sekolah pariwisata nggak? Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang mau sekolah pariwisata misalnya seperti saya itu, ya mungkin di Manokwari kalau tidak salah ada SMKK itu. Ya, ada pernah kita kunjungi ke sini, atau pergi di Bali atau di Bandung ada sekolah-sekolah pariwisata. Ya, sekolah kerja di pariwisata tuh selain kerja, jalan
jalan-jalan tuh. Nah itu. Nah jadi ingat tadi yang 3A itu ya. Untuk A3-nya dilupakan dulu, 3A-nya diingat. Harus punya data yang baik. Itu. Sampai di situ dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung tanya aja. Selamat malam, terima kasih buat Bapak atau Kakak sudah datang tiba di kampung yang dilihat secara mata belum kampung tapi mungkin dusun. Ya, terima kasih. Sebagai usulan kepada Bapak, memang kami pantai luas, hanya cuma jauh, bahkan tidak ada pelindung pohon. Jadi kalau bisa mungkin lewat dinas, kami usulkan untuk pohon yang bisa tanam di pantai, mungkin bisa lewat dinas diprogramkan. Karena kami takut tanam ketapang tapi nanti kotor juga. Jadi mungkin pohon yang daun tidak gugur, mungkin diprogramkan supaya biar kami tanam untuk pantai itu aman untuk bisa berlindung. Nah, itu pertanyaan bahkan usulan untuk Bapak, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Ya. Menaruh harapan kepada pemerintah. Kakak bisa mulai. Ya. Kenapa tadi misalnya tanam ketapang itu takut banyak daunnya jatuh? Nggak apa-apa. Saya kasih tahu cara begini. Kalau misalnya angkat sampah itu, angkat sampah mungkin rasa capek di pantai kan, gali pasir, bikin kolam, sampahnya dimasukin ke dalam, tutup. Ya toh, nanti ombak datang kemarin sampai sore baru bareng kelihatan. Di pantai Kuta Bali itu begitu. Ya, jadi wisatawan tidur di atas itu tidak tahu bahwa dia tidur juga di atas sampah. Ya, karena pagi orang bersih-bersih ya, misalnya dari jam 3 subuh itu sudah bersih di pantai. Ya, di sini jam berapa baru bersih-bersih itu, mau sampah? Jam 7, jam 8 ya. Anak-anak jam pergi sekolah baru cium sampah lagi, bau sampah. Nah di sana jadi mereka bersih-bersih, tapi kalau sudah keburu matahari naik, cara itu yang dipakai. Yang gali bikin kolam, masukin sampah, tutup. Nah, terus kedua tadi saya bilang begini, jangan tunggu pemerintah. Saya kasih contoh. Siapa yang sudah pernah pergi di Jayapura? Sudah pernah ke Jayapura? Ada yang pernah ke Jayapura? Belum? Kakak Niko pasti sudah ke Jayapura. Siapa? Yang sudah ke Jayapura? Oke. Siapa yang tahu Bukit Jokowi? Bukit Jokowi, siapa yang tahu? Yang ke Jayapura? Om tahu Bukit Jokowinya? Oke. Tahu ceritanya? Tahu ceritanya? Oke. Nah, sekarang ini kakak, jadi begini. Itu kenapa sampai nama Bukit Jokowi? Ya, Pak Presiden Jokowi itu dia pergi berdiri di bukit itu. Di situ orang yang punya kebun itu namanya Bapak Kurni. Kakak Niko punya pembantu orang lagi. Ya, nah, jadi Bapak Kurni dia punya kebun. Nah, Pak Jokowi, Pak Presiden tuh berdiri di situ, terus lihat ke Holtekam di bawah sana tuh lagi pembangunan jembatan merah. Ya, Pak Jokowi pergi dari situ, Bapak Kurni kasih nama tempat itu Bukit Jokowi. Itu. Terus selanjutnya apa? Padahal ini beliau tuh supir damri di kantor wali kota Jayapura. Supir damri di situ. Tindakan selanjutnya adalah Bapak ini punya sepeda motor, dia bawa BPKB-nya, digade itu BPKB-nya 5 juta. Dengan 5 juta itu beliau beli papan, balok, paku secukupnya. Terus mulai itu bikin panggung situ. Ya, Bukit Jokowi kan dekat jalan toh. Nah, bikin panggung itu pas agak lembab gitu, terus pemandangan tuh ke bukit di bawah. Ke Holtekam. Nah, beliau buat itu, terus kekurangan paku, balok, beliau jalan kumpul-kumpul itu, ruko-ruko yang lagi ada mereka bangun, atau rumah atau apa itu, hotel, dikumpul, baru datang tambah-tambah lagi. Terus bikin honai, terus bikin nama di depan itu, bikin kayak honai begitu, nama tulisan di situ Bukit Jokowi. Orang lewat di situ,
namanya Bukit Jokowi ya, mampir ke situ, pemandangannya bagus, duduk di situ, dia menawarkan pisang goreng, kelapa muda, dan lain-lain di situ. Itu. Kalau hari biasa, Senin sampai hari Jumat, bisa 1 juta, bisa 2 juta. Waktu itu ya saya ketemu 2019, itu 1 juta, 2 juta. Kalau hari libur, hari raya begitu atau Sabtu atau Minggu, bisa 3, 4 sampai 5 juta. Saya sama kakak Niko kita terima gaji berapa nih habis bulan? Ya kan? Mungkin lihat angkanya saya di kertas, tapi uang itu kemana itu? Sudah pergi ke kredit dan lain-lain, ya kan kakak? Itu. Sementara bapak ini yang hanya supir damri, tapi dia mengambil sikap itu, mengambil tindakan. Beliau bikin tempat itu. Nah sampai sekarang, kalau datang ke Jayapura nanti pergilah di Bukit Jokowi. Nah saya kebetulan datang, kemudian bapak karena menceritakan kisah itu, saya tergerak hati. Yang antar saya ke situ adalah mereka dari Dinas Pariwisata. Nah saya tanya bapak, apa yang bisa saya bantu? Beliau panggil saya, anak mari kita pergi ke itu toilet baru, anak lihat sana. Jadi pergi ke sana, saya lihat toiletnya yang tempel dengan itu karung, seng gitu, triplex potong. Saya masuk di dalam, saya lihat langit di atas. Nah, itu saya panggil orang Dinas Pariwisata dari Kota Jayapura. Kamu bangun toilet di mana? Di Hamadi, kasih pindah 1 ke sini. Itu sudah jadi. Nah sekarang baru bank dan lain-lain sudah masuk. Itu kakak, jadi maksudnya jangan tunggu beliau-beliau nih. Terlalu dong pikir Nusantara nih, pikir Manokwari saja. Di Sorong, di kota Sorong ada namanya Gunung 400. Nah, ini perbandingan tadi orang tua. Bapak itu dia mungkin sekarang sudah 70-an lebih usianya. Saya ketemu 2019. Nah di Sorong yang namanya Gunung 400 itu seorang anak muda, anak SMA baru tamat, dia pergi kuliah di Malang, namanya Rivaldo Rumbewas. Dia waktu kuliah di sana sering mereka pergi berwisata tuh di Malang, lihat apel Malang dan lain-lain. Nah dia teringatlah itu Bukit Gunung 400 yang mereka punya tempat berkebun dari kakek neneknya sampai ke dia orang tua itu mereka berkebun di situ. Ada yang pernah ke Sorong toh? Sampai ada yang tidak ke Sorong. Nah, di HBM tahu kan HBM? Ya, HBM tahu toh? Nah, di situ ada Gunung 400 itu. Nah, jadi anak ini dia punya tempat itu yang gunung itu mereka bikin kebun dulu. Natal itu mereka bikin pondok Natal. Tapi ketika dia kuliah keluar, dia punya wawasan itu terbuka. Dia pulang ketika Covid itu dia pulang lalu kumpul ini teman-temannya di situ, keluarga mereka diskusi sama-sama untuk mereka kembangkan tempat itu. Orang kumpul 1.000-2.000 rupiah. Terus saya datang ke situ tuh mereka bikin terap-terap itu sendiri, pergi potong bambu, potong kayu, datang kemari bikin pegangan untuk naik ke atas. Ya, hidup mereka di sana tuh. Anak-anak 5.000 per kepala, orang dewasa 10.000. Iya, itu. Jadi ini memotivasi ya, kan? Jadi jangan terus menunggu harap dari Tuhan kasih hikmat buat kita memulai. Nanti kita sudah jalan baru lihat pasti nanti akan datang itu bantuan-bantuan. Tadi macam Bapak Kurni itu, dia jalan pontang panting sendiri itu, jalan kumpul itu, bahkan sampai lampu pun dia pinjam dari tetangga. Tapi sekarang lihat, Om kemarin pergi terakhir kapan? Ke Jayapura kapan? Terakhir kemarin kapan ke Jayapura? 2018. Tapi kalau sekarang pergi itu sudah bagus sekali, tempatnya sudah dibuat bagus, bank segala macam itu mereka bantu. Jadi itu ya, kita orang-orang Papua ini jangan tunggu, tidak boleh tunggu. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan yang lain datang kemari baru kita menonton orang yang roba kita punya tempat baru kita pergi minta sama mereka. No, harus mulai dari kita sendiri. Kalau bukan kita orang, kalau bukan sekarang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampaikan 1-2 kata atau ucapan terima kasih
Ya, saya terutama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mempunyai hikmat, yang memberikan hikmat kepada Bapak Ibu yang kerja di dinas terkait, yaitu dinas pariwisata, yang sediakan memprogramkan program ini kepada kami, memperhatikan kami yang ada di Kampung Kaironi, Dusun Varian, dan juga Kampung Sideng Makmur, Dusun Kaspederi yang ada di distrik Sideng. Terutama saya sampai yang sebelum saya melanjutkan penyampaian ini, terutama saya minta banyak terima kasih atau yang kepada ibu sekalian dan yang terhormat para menteri yang diizinkan Tuhan sehingga bisa terbang dari Jakarta tiba di sini dengan keadaan selamat. Dan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua peserta yang sudah ikut dari hari pertama sampai di hari ini, karena itu semua izin Tuhan. Ya, di dalam proses kami mengikuti materi ini, kami menyampaikan banyak terima kasih untuk membuka wawasan kami tentang wisata yang seperti tadi Pak Menteri sudah yang Kementerian Wisata ya, sudah pariwisata menyampaikan bahwa ketika anak gadis itu kita sebut dengan wisata ya potensi yang ada. Ya, mungkin kami bisa dengan ilmu yang kami terima dari narasumber yang sudah disediakan oleh panitia itu menjadi modal bagi kami peserta untuk kami melangkah. Tadi ada kesempatan untuk berikan untuk kami sampaikan, ada untuk masukan, tapi saya berpikir seperti ini, kami belum melangkah. Ketika kami melangkah di sana ada kendala, itulah yang kami masukkan. Mungkin harapan kami ke depan ketika kami ada kendala, itu baru kami bisa berikan masukan supaya bisa perhatikan apa yang menjadi kendala kita. Ya. Sementara ini kita masih ikut materi yang ada. Ya, itu yang saya bisa dapat sampaikan, dan terima kasih kepada panitia dan juga narasumber yang membagi berkat melalui daya kepada kami, tetapi juga dana yang digunakan untuk menunjang kami selama mengikuti proses ini sampai dengan detik ini. Saya minta terima kasih. Mungkin kami sebagai manusia tidak bisa untuk membalas itu, tetapi semua kami kembalikan kepada Tuhan Yesus yang mempunyai hikmat ini, yang memberkati ibu bapak yang berceripaya membantu kami di distrik ini. Ya, bahkan Kementerian Pariwisata yang sedang terbang dari Jakarta jauh sampai di sini. Ya, tadi berapa jam saja yang kita bisa dengar apa yang diarahkan, tetapi mari kita ambil itu sebagai materi yang kita simpan dalam pikiran kita untuk kita bisa kelola dengan kita pun alam yang ada. Terima kasih kepada Pak Kementerian Pariwisata dan juga pariwisata yang ada di kabupaten, bahkan narasumber panitia yang ada. Tuhan memberkati. Nah, jika kami ada kendala tetap kami lari, maka di situ Bapak tolong melihat kami. Mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. 14 kabupaten dan kota dari Sabang sampai Merauke. Tahun 2023 yang kegiatan Bapak Ibu lagi ikut ini, kami menyaring 514 kabupaten kota itu, kemudian disaring terus sampai tinggal 93 daerah di seluruh Indonesia. Di Papua ada 38 kabupaten, 2 kota, Kota Jayapura, Kota Sorong. Kabupaten Manokwari dia ada di yang 93 itu yang terpilih. Setelah disaring lagi sampai terakhir 93 itu, terpilihlah sekitar 62 daerah yang terakhir final. Salah satunya Kabupaten Manokwari. Berarti Tuhan punya maksud kan, Tuhan punya kehendak untuk Kabupaten Manokwari. Ya, itu maksudnya
Maksudnya adalah berkat itu dikasih ke Kabupaten Manokwari supaya Bapak Ibu bisa ikut kegiatan ini. Nanti dari dinas mereka bangun lagi yang fisik toh. Nah, jadi coba bayangkan tuh dari sekian banyak di Indonesia di Papua sini, tanah Papua, Kabupaten Manokwari terpilih. Di Kabupaten Manokwari sendiri ada sekian banyak distrik, tapi distrik Bapak Ibu atau kampung Bapak Ibu yang terpilih. Jadi yang sudah didapat ilmu dari hari pertama, hari kedua, dan yang hari yang terakhir ya, baik itu yang didapat dari materi yang disampaikan atau pengalaman yang dibagikan. Terus mungkin tadi saya tidak terlalu banyak. Jangan bawa pulang ilmu itu perlu tidak. Satu waktu saya mau dengar dari kampung atau distrik Sidei, kampung Kaironi atau di sini Sidei ini ada yang muncul dari sini yang bicara tentang pariwisata juga. Ya toh? Ya. Mungkin orang-orang tua kita mungkin mereka mendukung, tapi yang muda-mudi jangan hanya sekedar menjadi pendengar saja, tapi harus menjadi pelaku. Demikian kami berkati. Terima kasih. Ekonomi kreatif dan kebudayaan untuk mengakhiri menutup kegiatan pelatihan tata kelola bisnis atau pemasaran, destinasi pemasaran, dan juga pengelolaan desa wisata di saat malam hari ini. Beliau tidak sempat hadir. Beliau perintahkan saya untuk datang untuk menutup kegiatan kita di saat malam hari ini. Yang terhormat Kementerian Bapak Erlangga, Kabid Destinasi, dan juga Kabid Olahraga. Yang terhormat juga Kepala Kampung dari Kaironi, dan juga Sidei, dan juga peserta dua tempat, yaitu dua kegiatan yang dilakukan di Kampung Sidei dan juga di Kampung Kaironi, Kampung Kaironi Kasbideri. Ya, baik, terima kasih. Kegiatan kita boleh berlangsung dari hari pertama, dari kemarin sampai dengan hari ini. Semua boleh berlangsung karena campur tangan Tuhan, sehingga kegiatan itu boleh berjalan dengan baik, dan peserta yang ikut kegiatan juga bisa mengikutnya dengan baik, dan juga narasumber yang sudah memberikan materi kepada kita, yang telah memberikan materi kepada kita, biarlah materi yang sudah disampaikan kita boleh melakukannya di bidang pariwisata. Dan terima kasih pada Bapak Erlangga yang sudah meluangkan waktu dari Jakarta sampai Manokwari, dan Manokwari sampai di distrik Sidei. Waktu yang cukup panjang, tetapi beliau masih meluangkan waktu untuk datang memberikan materi kepada kita, walaupun dalam waktu hanya 15 menit. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang punya pekerjaan ini akan memberkati apa yang sudah disampaikan sejak dari kemarin sampai dengan hari ini dan pada malam hari ini. Biarlah itu kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam kegiatan ini dari kemarin sampai dengan hari ini, kegiatan bisa berjalan dengan baik, dan
kita semua yang terlibat dalam kegiatan ini, baik panitia dan kita semua boleh berjalan dengan baik. Itu bukan karena hikmat kita sendiri, tetapi itu karena hikmat dari Tuhan. Baik, di saat malam hari ini kita akan menutup semua kegiatan kita di malam hari ini. Untuk itu saya ajak untuk kita semua supaya materi yang sudah disampaikan kepada kita boleh melakukan itu di dalam kehidupan kita, khususnya di bidang pariwisata. Dan kegiatan ini juga berlangsung atas kerjasama dari bidang destinasi, yaitu Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, sehingga program itu bisa dilakukan. Dan pada hari ini kita akan menutup kegiatan yang sudah dilaksanakan di tempat ini, yaitu ada 2 tempat, dan kita gabung di tempat ini untuk kita menutup kegiatan itu. Baik, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Waktu saya kembalikan. Saya akan menutup kegiatan ini dengan ketukan mic ini sebanyak 5 kali, bertanda bahwa kegiatan kita dengan resmi ditutup. Iya, baik. Waktu saya kembali. Pengelolaan bisnis pariwisata ditutup secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari yang diwakili oleh Bapak Sekretaris. Tuhan Yesus memberkati. Kita beranjak ke acara yang selanjutnya.